sebenarnya saya tidak akan melanjutkan ke nasional atau tidak akan ada di titik itu tanpa ada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falha Zakia. Saya berasal dari Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Saya tinggal di pesantren Nurul Wafa ini sudah sekitar 5 tahun, sejak tahun 2018. Saya tahu pesantren Nurul Wafa ini dari sosialisasi yang diadakan oleh pengurus dari pesantren yang diutus untuk bersosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kampung halaman. Nah, dari sosialisasi tersebut saya tertarik pada pesantren ini karena memiliki khas dalam berbahasa Inggris, karena di Pondok Pesantren Nurul Wafa itu dalam kesehariannya menggunakan bahasa Inggris. Dan kebetulan dari kecil, dari SD itu saya menyukai bahasa Inggris. Pas awal mula masuk pesantren, untuk adik-adik murid baru ya, saya tidak menangis sama sekali. Setelah berjalannya waktu, 1 minggu saya berada di pesantren, baru saya nangis karena baru kerasa bagaimana rindu terhadap kampung halaman, terutama terhadap orang tua. Satu hal yang memotivasi saya untuk berada di pesantren ini, pertama, tujuan pesantren saya berpesantren itu sendiri itu ingin mendapatkan ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat tentunya. Kemudian kembali pada hobi saya pas waktu SD, saya menyukai bahasa Inggris. Saya mempunyai tekad untuk bisa menguasai bahasa Inggris tersebut. Baru saja kemarin saya mengikuti ajang lomba debat bahasa Inggris di tingkat nasional yang diadakan di Lamongan. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara harapan 2 di sana. Pada ajang Musabaqah Qiraatil Kutub 2023. Tentunya kalian bertanya-tanya, bagaimana sih pengalaman atau awal mula saya mengikuti ajang lomba tersebut. Saya mengikuti ajang lomba tersebut itu diawali dengan seleksi yang ada di pesantren. Waktu itu seleksi yang diadakan oleh pengurus bahasa tentunya, dan diikuti oleh beberapa santriah, banyak waktu itu. Dan sebenarnya saya tidak tertarik untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris tersebut karena sama sekali saya tidak pernah belajar tentang debat. Karena ya kesalahan saya pada kelas 1 tidak mengikuti eskul ekstrakurikuler debat tersebut. Kemudian saat seleksi pun saya tidak langsung mengikuti seleksi, tapi ada paksaan dari teman-teman untuk mengikuti seleksi. Dan ya, saya juga ingin membuktikan bahwa saya juga membuktikan pada diri saya bahwa kamu itu memiliki sesuatu yang harus dikembangkan. Kemudian saya mengikuti seleksi
saya melihat begitu banyak peserta seleksi yang ada di pesantren, dan saya melihat kemampuan mereka yang cukup baik dan cukup jago dalam debat tersebut. Tapi alhamdulillah waktu pengumuman seleksi tersebut saya terpilih dari menjadi salah satu peserta debat bahasa Inggris yang akan dikirimkan dari pesantren untuk provinsi. Tentunya untuk mengikuti ajang lomba debat bahasa Inggris ini membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang sangat ekstra. Tidak begitu mudah untuk mengikuti ajang lomba ini karena kita dituntut untuk bisa mengasah critical thinking kita, meningkatkan vocabularies kita, dan juga banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan untuk mensukseskan ajang lomba debat ini. Satu hal yang memotivasi diri saya untuk mengikuti dan menyelesaikan ajang lomba ini dengan baik, satu, saya ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris saya. Masa sih saya diam di pesantren ngomong bahasa Inggris setiap hari tapi tidak bisa mengembangkan apa kemampuan yang ada dalam diri saya. Kemudian waktu mau lomba di provinsi itu, saya berlatih dengan rekan-rekan saya. Kebetulan pada saat itu saya memiliki dari pesantren mengirimkan 2 grup, satu grup putri dan satu grup putra, terdiri dari 3 orang peserta. Nah, dari situ setiap malam kita berlatih hampir sampai subuh, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 untuk mengasah critical thinking kita untuk mengikuti ajang lomba tersebut. Karena pertama, saya ingin mengharumkan nama pesantren, yang mana pesantren Nurul Wafa ini sudah terkenal dengan bahasa Inggris dan sudah dikenal masyarakat selalu memenangkan lomba debat bahasa Inggris. Terlebih dahulu sebelum berangkat ke provinsi, saya meminta doa restu dari guru-guru yang ada di pesantren, berziarah terlebih dahulu. Tentunya sedih juga karena tidak bersama dengan rekan-rekan saya yang emang kita itu berjuang itu dari nol banget, dari yang kita tidak mengerti dengan alur debat itu seperti apa, yang kita tidak mengerti bagaimana sistematika debat itu. Ya, ada perasaan tidak enak dengan rekan saya karena masa sih kita berjuang sama-sama tapi yang masuk ke nasional cuma saya gitu kan. Kemudian waktu di provinsi juga saya nangis sama teman-teman saya karena sebenarnya saya tidak akan melanjutkan ke nasional atau tidak akan ada di titik itu tanpa ada mereka yang menjadi rekan saya itu Neng Risma dan Eci sebagai pembicara pertama, Pala sebagai pembicara kedua, dan Neng Risma sebagai pembicara ketiga. Dan saya di sana juga dibimbing oleh pengurus atau pengasuhan yang dikirim oleh pesantren yang akan mendampingi kita selama berada di provinsi. Dari beberapa perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan, alhamdulillah saya mendapatkan juara harapan 2 di MKKN 2023 yang berada di Lamongan dalam cabang debat bahasa Inggris tingkat nasional.